Pemirsa, rencana pemerintah untuk kembali menerapkan pembelajaran daring mulai April 2026 menjadi bagian dari strategi efisiensi energi nasional yang menuai perhatian luas. Kebijakan ini dinilai memiliki potensi manfaat, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi secara menyeluruh dalam sektor pendidikan. Ketua Stispol Wirabakti Denpasar, Dr. Iwayan Sugiartana menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak melalui pengurangan mobilitas harian siswa, guru, serta aktivitas pendukung sekolah. Selain itu, pembelajaran daring juga dinilai membuka peluang dalam memperkuat literasi digital, meningkatkan fleksibilitas akses materi, serta memperluas pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Meski demikian, kebijakan tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Kesenjangan akses teknologi dan kualitas jaringan internet masih menjadi kendala utama, khususnya di wilayah dengan infrastruktur digital yang belum merata. Dari sisi pedagogis, pembelajaran daring dinilai berpotensi menurunkan interaksi sosial, keterlibatan emosional, serta efektivitas pemahaman materi bagi sebagian siswa. Menurut saya sih, dengan adanya pembelajaran daring oleh pemerintah, dikembalikan lagi. Pembelajaran secara daring itu memang sebuah fenomena yang ada plus minusnya ya. Di mana daring itu secara efisiensi ya, karena di mana kita ketahui bahwa pembelajaran daring itu bisa tidak mengenal batas ruang dan waktu, di mana saja bisa kita lakukan. Dan tentunya memang benar bisa menghemat BBM atau energi bahan bakar, terutama bahan bakar minyak itu, karena siswa dan guru atau dosen itu tidak lagi ke kampus untuk memberikan sebuah pembelajaran. Nah, akan tetapi memang daring itu dilema ya. Mungkin salah satunya itu secara emosional sosialnya itu memang sedikit kurang dibandingkan kita memberikan pembelajaran secara langsung atau bertatap muka. Apalagi yang terkait dengan praktikum ya, saya rasa itu tidak memungkinkan untuk daring gitu ya. Misalkan anggap saja prodi pariwisata, bagaimana dia itu ngaplah setting sebuah room atau teknik otomotif itu, bagaimana dia membongkar sebuah mesin, membuat sebuah rancangan mesin itu yang memang ada alat-alat yang harus digunakan seperti kedokteran dan lain sebagainya itu. Secara akademik, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendidikan secara menyeluruh, mulai dari dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga desain pembelajaran yang inklusif dan berimbang. Yana, Bali TV.